Deka menangis terus. Badannya juga agak hangat. Hangat, Bu. Sudah dikasih susu, Bu. Susu Deka habis ya. Aduh, gimana ya? Gimana ya? Ayah ada uang nggak buat bawa Deka ke dokter? Gak ada, Bu. Besok kita ke puskesmas aja ya. Tapi ayah gak ada uang sama sekali, Bu. Ibu, Kok sudah pulang, Nak? aku disuruh pulang, Bu, sama guru bimbel aku. Dan mulai besok, aku nggak boleh masuk sekolah sampai uang sekolah aku lunas. Sabar ya, Yani. Ibu dan ayah sedang usaha untuk dapat uang sekolah kamu. Sabar terus, aku malu, Bu. Masa nunggak uang sekolah sampai 5 bulan? Kencing di WC umum aja bayar, Bu. Masa sekolah nggak bayar? Ya nih, yang sopan ke ibu kamu. Ayah, udah nggak apa-apa. Yani mau kuliah, Ayah. Mau jadi orang kaya. Nggak mau jadi orang bodoh dan miskin seperti ayah dan ibu. Bisa ikutan miskin seperti kalian kalau aku nggak kuliah. Ya nih, Ayah, sabar. masuk kamu ke kamar. Paham sedikitlah dengan kondisi orang tua. Aku kurang paham apa, Ayah? Ayah nggak bisa ngasih aku HP, laptop. Aku nggak protes. Ayah nggak bisa ngasih aku jajan, aku juga nggak protes. Aku cuma minta sekolah. Sekolah sampai aku lulus, Ayah. Aku cuma minta itu. Tugas orang tua bukannya untuk sekolahin anak. Salah aku di mana, Ayah? Pokoknya aku nggak mau tahu. Besok uang sekolah aku harus sudah ada. Ibu, maafin ayah. Ayah, tolong cari cara buat warga kita. Ibu takut ya. Takut dengan nasib keluarga kita ke depan. Ibu kan tahu, ayah juga masih menunggu panggilan dari yayasan, Bu. Semoga saja ayah cepat berangkat ke Dubai ya, Bu. Kita kan tinggal selangkah lagi, Bu. Kita hanya tinggal menunggu panggilan dari yayasan dan ayah langsung berangkat. Ayah juga setiap hari keluar rumah kan, Bu. Tapi ya gitu. Setiap hari pulang malam, capek, gak ada uangnya. Anak-anak gak bisa menunggu yayasan itu, Ayah. Kita gak tahu kapan ayah dapat panggilannya kan ya. Sambil menunggu itu, apa gak baiknya kita cari uang ya? Cari uang di mana, Bu? Kerja, Ayah. Ayah hanya bisa nyupir, Bu. Ayah sudah coba ke pangkalan angkot. Tapi nggak ada angkot nganggur yang bisa ayah bawa, Bu. Kasihan sama anak-anak ya. Ayah usaha lagi ya. Ayah harus berbuat sesuatu. Iya, Bu. Besok ayah usaha lagi ya, Bu. Itu Deka sudah tidur. Ibu masuk duluan ya ke kamar. Jangan lupa Deka dikompres, Bu. Iya, ayah jangan tidur malam-malam. Nanti malah sakit. Iya, ayah sebentar lagi nyusul ya. Saya Komar. Saya adalah seorang bapak dari 2 orang anak, Yani dan Deka. Saat ini, saya merasa gagal menjadi seorang ayah. Harusnya saya dapat membuat anak dan istri saya bahagia. Harusnya saya bisa memenuhi semua kebutuhan anak dan istri saya. Minimal harusnya saya mempunyai pekerjaan tetap, agar keluarga saya tidak sengsara seperti ini. Tapi saya hanya punya ijazah SD. Sebenarnya saya saat ini sedang menunggu panggilan dari Yayasan Karya Kita. Saya mencoba melamar menjadi TKI melalui yayasan itu. Dengan bekal SIM yang saya punya, tapi malah sekarang saya jadi punya hutang karena harus membayar sejumlah uang untuk urusan administrasi di sana. Dan sudah hampir setahun, pihak yayasan belum juga memanggil saya. Penat sekali kepala saya.
Besok saya harus ada uang untuk anak saya, Yani. Sayang sekali kalau Yani harus berhenti sekolah, karena dia termasuk anak yang pandai di sekolahnya. Tapi nggak tahu kenapa pihak sekolah tidak dapat memberikan keringanan kepada Yani, yang kata orang-orang namanya beasiswa. Ati, istri saya, adalah perempuan yang luar biasa. Dia tidak pernah mengeluh kepada saya sesusah apapun keadaan kami. Satu yang saya sangat sesalkan, janji saya kepada Ati dulu sewaktu kami pacaran tidak dapat saya penuhi, yaitu membahagiakan dia. Ati termasuk anak dari keluarga yang berada. Mertua saya, Pak Adam, mempunyai banyak rumah petakan dan dikenal orang terkaya di daerah rumah mereka. Dan sejak dulu, hubungan saya dan Ati sama sekali tidak disetujui oleh orang tua Ati. Tapi Ati tetap berkeras untuk menikah dengan saya, supir papanya. Dan akibat kerasnya hati Ati karena memilih saya, akhirnya Ati diusir dari rumah orang tuanya. Berdosa sekali saya rasanya membawa Ati dalam kehidupan yang seperti ini. Tuhan, tolong rubah hidup saya. Saya sudah capek. Saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Keesokan harinya, saya mencoba lagi datang ke tempat Pak Asep, juragan angkot yang ada di ujung jalan. Mudah-mudahan ada angkot kosong yang saya bisa bawa hari ini. Sesampainya saya di tempat Pak Asep, saya lihat dia sedang duduk santai di teras rumahnya, sambil teriak-teriak kepada supir angkot yang akan berangkat narik angkot. Pagi, Pak. Pagi. Itu coba Juki. Aduh, lo yang bener lah parkirnya. Parkir kayak gitu aja gak bisa lo. Maaf, Pak. Ada apa, Mar? Gue sibuk ini. Ada mobil yang bisa saya bawa hari ini, Pak? Gak ada. Males gue pakai lo. Uang setoran lo kurang mulu. Gue punya angkot bukan buat ngempanin anak bini lo. Kalau uang setoran kurang mulu, gue males pakai lo. Saya janji, Pak. Saya akan setor full. Ah, kagak. Udah 1000 kali lo ngomong kayak gini ke gue. Udah sana lo, ganggu aja. Sedih sekali saya diperlakukan seperti ini oleh Pak Asep. Kemana lagi saya harus mencari uang hari ini? Wajah Ati, Yani, dan Deka terbayang-bayang di mata saya. Apa saya ke pasar saja ya? Mungkin ada yang butuh tenaga saya untuk jadi kuli panggul di sana. Pada saat saya berjalan ke arah pasar, saya melihat ada seorang bapak tua yang terjatuh di pinggir jalan dengan semua dagangan kuenya bertebaran di mana-mana. Sepertinya bapak ini tidak melihat lubang di jalan, sehingga sepeda yang dia naiki terpental. Saya lihat sekeliling kami, tidak ada satu pun orang yang berniat membantu bapak itu. Semua bersikap acuh, bahkan hanya lewat saja di depan bapak itu, tanpa memperdulikan keadaan si bapak. Dasar orang-orang gak punya otak. Mentang-mentang bapak ini orang susah apa? Jadi gak ada yang mau nolong. Saya pun segera berlari mendekati si bapak itu. Kasihan kakinya terluka. Bapak gak apa-apa, Pak? Aduh, kaki saya masih sakit, Dek. Iya, Pak. Kaki Bapak luka itu. Sebentar ya, Pak. Saya coba cari obat untuk luka Bapak. Mata saya pun melihat sekeliling saya. Nah, itu ada toko obat. Mudah-mudahan pemiliknya orang baik dan mau memberikan sedikit obat luka untuk Bapak ini. Saya segera berlari menuju toko obat itu. Dan dengan singkat saya menceritakan kejadian yang menimpa si bapak tua tadi. Dan syukurlah
Pemilik toko obat itu berbaik hati, mau memberikan obat duka, bahkan dia juga memberikan segelas air untuk diminum si bapak tadi. Nah, selesai Pak. Bapak bawa saja sisa obat duka ini ya Pak. Nanti Bapak pakai lagi begitu sampai di rumah. Bapak bisa pulang sendiri? Entahlah dek, ya pasti kaki saya masih sangat sakit. Rumah Bapak di mana? Gak jauh dari sini dek, di belakang pasar ini. Oh, kalau begitu saya antar saja ya Pak. Bapak naik saja ke sepeda Bapak, biar saya yang menuntun sepedanya. Kamu baik sekali dek. Siapa nama kamu? Komar Pak. Oh, saya Pak Prana dek. Oh, baik Pak. Sudah menikah dek? Sudah Pak. Anak saya 2 Pak. Kerja di mana dek? Saya nggak punya pekerjaan tetap Pak. Saya di sini ya sedang cari-cari pekerjaan yang mungkin saya bisa kerjakan. Yang penting saya dapat uang Pak. Karena anak saya yang kecil sedang sakit. Dan anak sulung saya juga harus membayar uang sekolah yang sudah 5 bulan nunggak. Belum lagi untuk makan kami Pak. Paham, saya paham. Adik jadikan antar saya pulang. Kita bicara di rumah saja nanti dek. Baik Pak. Mudah-mudahan Bapak ini ada pekerjaan untuk saya. Bapak tadi benar. Rumahnya tidak jauh dari tempat kami bertemu. Masuk dek. Baik Pak. Ini sepeda dan keranjang kuenya saya taruh di sini saja ya Pak. Iya dek, tolong taruh di sebelah tembok saja. Saya kemudian masuk ke dalam rumah. Rumah bapak tua ini sangat gelap di dalamnya. Hampir tidak ada udara yang masuk ke dalam. Karena semua jendela dan ventilasi tertutup rapat. Kenapa tertutup rapat ya? Padahal kan untuk jalur udara masuk. Di dalam rumah ini tidak ada kursi sama sekali. Hanya ada tikar dan beberapa perabot lain. Silakan duduk dek. Maaf kondisi rumah saya seperti ini. Ah, gak apa-apa Pak. Bapak tinggal sendirian di sini. Iya. Melanjutkan pembicaraan kita tadi. Jadi rencana kamu gimana dek? Jujurnya, saya tidak tahu Pak. Saya nggak tahu mau ngapain lagi. Untuk mendapatkan pekerjaan buat orang seperti saya nggak mudah. Saya sekarang ini sedang menunggu panggilan dari yayasan untuk diberangkatkan ke Dubai. Tapi sudah hampir setahun belum juga dapat panggilan. Kamu mau saya bantu? Bapak tua itu menatap saya dengan tajam. Wajahnya menjadi kaku menatap saya. Mau sekali Pak. Bapak ada pekerjaan untuk saya Pak. Tidak. Oh, saya pikir tadi Bapak bertanya seperti itu karena Bapak mempunyai pekerjaan untuk saya. Kamu mau cepat kaya? Saya kembali menatap wajah Bapak tua ini. Suara Bapak ini juga tidak seperti tadi. Suaranya menjadi berat dan kenapa saya jadi merinding begini ya? Bagaimana? Kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Maksud Bapak gimana Pak? Bagaimana caranya saya bisa cepat jadi kaya? Sementara saya tidak mempunyai keahlian apa-apa Pak. Jawab saja pertanyaan saya. Kamu mau cepat kaya? Iya Pak, saya mau. Bapak ada jalan keluar untuk saya Pak. Si bapak tua tadi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dia berkata, Saya mempunyai jalan keluar untuk kamu. Asal kamu menurut apa yang saya minta. jalan keluarnya bagaimana Pak? Apa yang harus saya lakukan? Menjadi babi ngepet. Saya sangat terkejut mendengar kata-kata Pak Prana. Menjadi babi ngepet. Saya sudah sangat sering mendengar itu. Tapi saya sendiri tidak percaya kalau babi ngepet itu ada. Dan sekarang kenapa saya jadi ditawarkan menjadi babi ngepet oleh bapak ini? Bagaimana?
Bapak bercanda. Saya tidak bercanda. Kamu apa nggak capek hidup susah terus? Apa kamu tega melihat anak istri kamu tidak makan setiap hari? Bagaimana dengan pendidikan anak kamu? Apa kamu tidak ingin anak kamu mendapat pendidikan yang baik? Sekarang, apa kamu punya pilihan? Pilihan yang lebih baik daripada menjadi babi ngepet? Saya rasa tidak. Karena saya jamin, yayasan yang kamu tunggu-tunggu itu tidak akan memanggil kamu untuk berangkat bekerja. Apa kamu mau membunuh anak istri kamu pelan-pelan dalam kemiskinan? Saya merasakan jantung saya berdebar dengan cepat. Bapak ini benar. Saya tidak mempunyai pilihan. Tapi menjadi babi ngepet, apa saya punya nyali untuk itu? Otak saya terus berputar. Saya terima atau saya tolak? Ya, saya nggak maksa. Saya ingin membantu sebagai balas budi saya karena kamu sudah membantu saya tadi. Kalau kamu tidak mau, ya nggak apa. Saya mau istirahat dulu. Pak, baik. Saya mau, Pak. Si bapak tua itu menatap saya sambil tersenyum. Bagus. Sekarang kamu dengarkan saya. Kita akan segera melakukan ritual untuk menyempurnakan diri kamu sebelum kamu beraksi sebagai babi ngepet. Tapi sebelumnya ada beberapa syarat yang kamu harus lakukan dan siapkan. Dengarkan saya baik-baik. Pertama, kamu harus menyiapkan mahar untuk saya sebesar 50 juta tunai. Kedua, kamu harus berpuasa muti selama 7 hari 7 malam. Dan selama itu kamu tidak boleh kumpul sama istri dulu. 3, kamu harus menyiapkan 1 ekor kerbau untuk di awal sebelum kita mulai ritual. Dan setelah itu, setiap 3 bulan sekali setelah kamu sudah berilmu menjadi babi ngepet, kamu juga harus menyiapkan 1 ekor kerbau. Bagaimana? Bisa? Saya terdiam mendengar persyaratan yang Pak Prana berikan kepada saya. Uang 50 juta dan kerbau. Bagaimana saya bisa dapat uang sebesar itu? Maaf Pak, kalau mahar untuk Bapak saya tawar boleh? Karena jujur saya tidak ada uang Pak. Tapi saya akan berusaha untuk memenuhinya. Itu tidak bisa. Kamu yakin saja sama diri kamu kalau kamu bisa memenuhi semua persyaratan yang saya sampaikan tadi. Baik Pak, saya akan berusaha sekali Pak. Bagus. Kalau kamu sudah menyanggupi, saya akan menempelkan mantra ke diri kamu. Tanda kamu sudah terikat perjanjian dengan saya. Dan kamu kembali ke sini di hari ke-8 setelah hari ini. Tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Dan kamu harus membawa orang yang nantinya akan bekerja sama dengan kamu pada saat kamu beraksi. Kalau kamu tidak datang, maka kamu akan merasakan akibatnya. Melanggar perjanjian kita di awal. Bagaimana? Deal? Saya mengangguk dengan mantap. Entah setan apa yang membuat saya berani mengiyakan semua ini. Tapi saya memang sudah membulatkan tekad untuk memperbaiki hidup saya. Harus. Apa ya? Babi ngepet? Ayah nggak bercanda kan? Saya sudah menduga reaksi istri saya akan seperti ini. Siapapun pasti akan kaget mendengar keinginan saya untuk menjadi babi ngepet. Ati baru saja saya ceritakan tentang kejadian hari ini. Dari saya bertemu dengan Pak Prana, sampai tawaran Pak Prana kepada saya untuk menjadi babi ngepet. Kita coba saja Bu, kita tidak ada pilihan. Kita memang miskin ayah. Tapi kita jangan putus asa seperti itu. Ini bukan masalah putus asa Bu, ini masalah perut.
perut kedua anak kita, pendidikan mereka, masa depan mereka, Bu. Mereka berhak untuk hidup layak seperti orang-orang, Bu. Ibu sendiri yang bilang kemarin, kalau anak-anak tidak bisa menunggu. Cara ini adalah cara yang paling cepat untuk kita mendapatkan uang, Bu. Tapi bukan menjadi babi ngepet, Ayah. Ibu nggak mau. Ibu, ini Deka kenapa? Deka? Ayah, Deka! Saya dan istri saya berlari masuk ke dalam kamar. Dan kami melihat bayi kecil kami menangis keras sekali. Deka panas lagi, Bu. Ati segera mengambil Deka dari tangan Yani. Saya meraba kening Deka. Ya ampun, panas sekali. Sesekali saya lihat Deka seperti kejang dan mulut Deka seperti terkunci. Mengatup dengan rapat. Anakku kenapa ini? Kutatap wajah Ati sudah panik. Sambil mendekap Deka dengan erat. Ati berbisik kepada saya. Baik, Ayah. Ibu mau menurut kata-kata Pak Prana. Malam ini saya mendapat giliran ronda. Pada saat saya ronda, otak saya terus berputar. Bagaimana saya memenuhi persyaratan dari Pak Prana? Dari mana saya bisa dapat uang untuk membeli kerbau dan mahar Pak Prana? Saya harus dapat uang, apapun caranya. Bengong aja kamu, Mar. Nanti kesambet loh. Kamu udah lama datang. Setengah jam lalu saya lewat sini. Tapi ini gardu masih kosong. Jadi saya pulang lagi. Kamu kenapa sih? Bengong gitu melulu. Mumet, Run. Iya, mumet kenapa? Cerita, Mar. Kali saja saya bisa bantu. Harga kerbau berapaan sih, Run? Ya mahal lah. Buat apaan memang? Saya harus beli kerbau, Run. Siapa ya yang kira-kira bisa bantu saya? Ya siapa lagi, Mar, yang bisa kasih kita pinjam uang? Tante Ika lah. Oh iya, benar. Tante Ika. Tapi kamu hati-hati aja. Bunganya besar. Terus harus ada jaminannya, Mar. Besok paginya saya dan Ati pergi ke rumah Tante Ika. Sesampainya di sana, kami langsung menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan kami. Tante Ika mengangguk-angguk kemudian berkata, Punya barang buat dijaminkan? "Kami ada sertifikat rumah, Tante. Baik, mana surat-suratnya? Ini, Tante, saya sudah membawanya." Tante Ika membolak-balik sertifikat rumah kami beberapa kali sambil tersenyum-senyum. Saya nggak paham kenapa dia bersikap seperti itu. Hmm, oke. Nanti sore kamu datang lagi ke sini untuk tanda tangan surat perjanjian. Tapi ingat, tiap bulan kamu harus membayar bunga sebesar 30% dari uang yang kamu pinjam. Kalau sekali saja kamu terlambat, rumah kalian akan menjadi milik saya. Sementara pokoknya kalian harus kembalikan 6 bulan ke depan. Gimana? Baik, Tante, saya setuju. Tapi uangnya bisa saya ambil nanti sore kan? Dasar tolol, harga rumah mereka ini di atas 200 juta. Sementara mereka pinjam hanya 100 juta. Dan saya yakin mereka tidak akan sanggup mengembalikan hutang mereka. Saya akan makin kaya. Tante, bagaimana? Oh, oke. Bisa kok. Uangnya nanti sore jam 5 diambil. Saya kasih cash. Lega rasanya hati saya. Sekarang tinggal mempersiapkan diri saya buat melakukan ritual saya selama 1 minggu. Malam ini saya bersama Ati datang ke rumah Pak Prana. Seperti yang sudah Pak Prana sampaikan ke saya,
bahwa saya harus membawa orang yang akan bekerja sama dengan saya pada saat saya beraksi. Dan orang itu adalah Ati. Saya sempat melirik Ati. Wajahnya begitu tegang pada saat bertemu dengan Pak Prana. Oh, jadi istri kamu yang akan bekerja sama dengan kamu, Mar. Betul, Pak. Bagus, saya lihat kamu sudah membawa kerbau. Walau tidak besar, ya sudahlah, saya maklum. Uang mahar pun sudah kamu bawa. Jadi gimana? Sudah siap kita lakukan ritual malam ini? Siap, Pak. Ibu bagaimana? Sudah siap? Ati mengangguk pelan. Saya tahu pasti. Hati Ati sangat menolak semua ini. Tapi kami harus melakukannya demi anak-anak, demi masa depan mereka. Ayo ikut saya ke belakang dan bawa kerbau kamu ke belakang. Kami berdua kemudian mengikuti Pak Prana ke belakang rumahnya. Di sana ada sumur tua dan ada sebuah kursi. Juga ada 3 orang laki-laki. Salah satu dari mereka sedang mengasah si bilah pisau. Dan yang lainnya berdiri di sebelah sumur. Seperti sedang menanti kedatangan kami. Siapa yang akan menjadi babi ngepetnya? Saya, Pak. Saya dan Ati saling bertatap sejenak. Mata Ati saya lihat berair. Istri saya tercinta menahan tangisnya. Buka semua pakaian kamu dan duduk di situ. Bedul, potong kerbaunya. Orang yang dipanggil Bedul oleh Pak Prana menganggukkan kepala mendengar kata-kata Pak Prana. Dan saya pun mengikuti kata-kata Pak Prana. Begitu saya duduk, Pak Prana kemudian membaca mantra. Kerbau yang saya bawa kemudian disembelih hingga putus kepalanya. Darah dari kerbau tersebut kemudian ditampung di dalam sebuah wadah. Kemudian Bawa ke sini darahnya. wadah yang berisi darah kerbau tadi diletakkan di samping saya duduk. Kemudian Pak Prana kembali membaca mantra sambil menyiramkan darah kerbau tadi ke tubuh saya. Saya menahan mual yang amat sangat, mencium bau amis yang menyengat melumuri seluruh tubuh saya. Setelah darah kerbau tadi menyelimuti seluruh tubuh saya, Pak Prana kemudian berkata kepada saya dengan suara membuat bulu kuduk saya berdiri. Kamu sudah terikat perjanjian dengan Tuan Buto Aji. Hahaha. Dan kamu harus mengabdi padanya mulai detik ini, Komar. Kemudian Pak Prana kembali menyiram pelan-pelan tubuh saya dengan air dari sumur. Airnya sangat dingin. Saya menggigil sambil menatap wajah istri saya yang sudah menangis. Gak usah nangis. Sebentar lagi jadi orang kaya kok nangis. Bisa diem gak? Jangan ganggu konsentrasi saya. Ati menutup mulutnya agar suara isaknya tidak terdengar. Saya hanya dapat menatap istri saya dari sini. Semoga kamu kuat ya, Bu. Ritual demi ritual saya jalankan. Dan selama menjalankan ritual, tubuh saya semakin panas. Tidak ada lagi rasa dingin dari air yang disiramkan oleh Pak Prana ke tubuh saya. Makin lama, semakin panas. Setelah menyuruh saya mengenakan pakaian, Pak Prana kemudian duduk bersila di atas sebuah batu besar. Pak Prana memejamkan mata sambil terus membaca mantra. Suaranya semakin lama semakin keras dan tiba-tiba Buto Aji. Keluar, Buto Aji. Keluar. Hadir, Tuan. Ayah itu apa ya? astaga, apa itu? Tiba-tiba muncul asap di belakang Pak Prana. Dan Pak Prana semakin keras membaca mantranya. Asap itu semakin lama semakin tebal. Dan sampai akhirnya asap itu berubah bentuk menjadi sosok makhluk berbadan besar, bertaring, dan berbulu. Tolong ayah,
Ibu mau pulang, Ayah. Sabar, Bu. Ibu di belakang ayah saja. Ibu gak usah lihat ya. Ati merapatkan badannya. Badannya sangat gemetar. Wajar Ati seperti ini. Karena sosok makhluk yang ada di depan kami memang sangat mengerikan. Tinggi besar, berbulu, taringnya panjang dan bola matanya merah seperti darah. Dan matanya melotot ke arah saya dan Ati. Selamat malam, Tuan. Sudah siap semua, Prana? Sudah, Tuan. Komar, ini adalah Tuan kamu yang akan memproses kamu menjadi babi ngepet. Kamu adalah abdinya sekarang. Kamu sudah siap kaya, Komar? Iya Tuan, saya siap. Bagus. Ingat, kamu jangan pernah hianat kepada saya. Karena sekali saja kamu hianat, habis kamu. Karena kamu sudah terikat darah dengan saya. Bukan hanya kamu yang habis apabila kamu hianat kepada saya. Tapi seluruh keluargamu sampai 7 turunan akan saya habisi pelan-pelan. Paham kamu, Komar? Iya Tuan, saya paham. Istri kamu bagaimana? Sudah paham? Bu, jawab Bu. Saya paham. Bagus. Jangan hanya paham di mulut saja kalian. Tapi harus kalian tanamkan di diri kalian juga. Karena pembalasan saya akan sangat perih. Prana, berikan kain hitam pada Komar sebagai bekal pada saat dia bertugas nanti. Pak Prana kemudian menyerahkan sehelai kain lebar berwarna hitam kepada saya. Pada saat kamu akan bertugas, baca mantra yang akan saya berikan kepada kamu. Kemudian, gesekkan kaki kiri kamu sebanyak 3 kali ke tanah sambil kamu tutupin badan kamu dengan kain ini. Maka, seketika kamu akan berubah menjadi babi ngepet dan kamu tidak akan terlihat oleh siapapun. Dan pada saat kamu berada di depan halaman atau rumah mangsa kamu, gesekkan hidung babimu ke pagar atau pintu mereka. Maka uang-uang mangsamu itu akan berpindah ke baskom di rumahmu yang dijaga oleh istrimu nanti. Selama kamu menjadi babi ngepet, Tuan Buto Aji akan menjaga kamu. Paham kamu, Komar? Paham Pak, sangat paham. Saya sudah siap untuk melakukan ritual pertama saya untuk menjadi babi ngepet. Sekarang ini, saya bersama Ati berada di sebuah kamar yang memang sudah kami siapkan untuk melakukan ritual. Ati juga sudah siap dengan 2 buah baskom. Yang satu berisi air dan yang satu kosong. Dan juga sebuah lilin. Sudah siap, Bu? Ayah yakin kita akan melakukan ini? Sangat yakin, Bu. Ayah akan pergi ke perumahan di seberang kampung kita. Ibu tahu kan di sana banyak orang kaya. Pokoknya ibu jangan lupa pesan dari Pak Prana tentang tugas ibu. Jangan rumah Bu Ridwan, Ayah. Dia sering membantu kita. Saya menatap wajah Ati yang lagi-lagi menangis. Saya tidak menjawab permintaan Ati. Saya memilih diam dan kemudian konsentrasi pada ritual saya. Saya duduk bersila dan membaca mantra yang Pak Prana berikan kepada saya. Perlahan-lahan saya merasakan tubuh saya panas dan semakin panas. Kemudian tiba-tiba saya mendengar suara. Lakukan sekarang, Komar. Ingat apa yang harus kamu lakukan. Ayo, jangan ragu-ragu. Tuan Buto Aji, dia ada di sini.
Dengan mantap saya berdiri dan kemudian saya hentakkan kaki kiri saya sebanyak 3 kali ke lantai. Setelah itu saya tutupi badan saya dengan kain hitam yang diberikan oleh Pak Prana. Dan saya berubah menjadi seekor babi. Saya berubah. Ritual saya berhasil. Saya kemudian berjalan perlahan menuju perumahan di seberang kampung saya. Masih sangat kaku rasanya. Saya berjalan dengan 4 kaki seperti ini. Belum lagi jantung saya yang sangat berdebar dengan keras. Saya merasa sangat tegang saat ini. Apalagi beberapa kali saya melihat ada beberapa orang yang lalu lalang, sehingga saya harus bersembunyi dulu sampai mereka berlalu. Dan sekarang saya berada di depan rumah Pak Asep, juragan angkot yang pelit yang sering menolak saya untuk membawa mobil angkotnya. Dia sering menghina dan merendahkan saya. Itu alasan saya mengapa dia menjadi target pertama saya. Saya kembali membaca mantra sambil sesekali saya menengok untuk melihat kondisi sekitar saya. Khawatir kalau ada yang melihat saya. Saya terdiam sejenak. Saya berusaha mengingat mantra yang sudah Pak Prana berikan kepada saya. Dan pada saat saya merasa aman, kemudian saya menggesekkan moncong babi saya ke pagar rumah Pak Asep berkali-kali sambil terus membaca mantra yang Pak Prana berikan. Jantung saya terasa kencang berdetak. Keringat dingin saya rasakan juga menetes di pelipis saya. Ada rasa ingin membatalkan niat saya, tapi kembali saya teringat akan keluarga saya. Saya harus lanjut demi mereka. Saya harus berani, karena di belakang saya ada Tuan Buto Aji. Bagus, Komar. Bagus. Semakin cepat saya menggesekkan moncong babi saya ke pagar Pak Asep. Dan setelah saya rasakan cukup, saya kemudian berlari dengan cepat menuju rumah saya. Rasa takut yang amat sangat menyelimuti diri saya. Saya sangat takut jika ada yang melihat saya dalam sosok seekor babi seperti ini. Sampai di rumah, saya langsung masuk ke dalam kamar setelah saya pastikan Yani tidak berada di luar kamarnya. Saya kemudian kembali menghentakkan kaki saya ke lantai sambil membaca mantra dan saya pun kembali menjadi manusia. Segera saya buka pintu kamar. Ati terlihat terkejut melihat saya. Dia langsung berlari memeluk saya dengan wajah yang sangat khawatir. Syukurlah ayah selamat. Gimana Bu? Ada hasilnya? Ati kemudian menarik tangan saya, mendekati baskom yang ditutupi sehelai kain. Dan Ati berkata, Coba ayah buka. dengan tangan gemetar, perlahan saya membuka tutup kain baskom ini. Dan saya melihat begitu banyak lembaran uang di dalam baskom ini. Banyak sekali. Isi baskom ini dipenuhi banyak uang. Uang, Bu. Kita berhasil, Bu. Kita berhasil. Kita akan kaya, Bu. Kita akan kaya. Kita akan kaya.
Halo semua, aku Tia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dariku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Support terus channel dariku. Sampai ketemu lagi di Story from Tia selanjutnya. See ya!